Ya, dari lantai 4 Jalan Gajah Mada 84, 86 Semarang, 94.9 Good News FM, Good News for the Family. Senang banget saya Indi bisa kembali hadir menyapa Good News Family semua di kesempatan siang hari ini dalam program Zona Bisnis ya. Kita kembali bertemu dengan sibling, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom. Sama sapa dulu, Miss Sylvie. Apa kabar, Miss? Halo Kak, kabar baik. Luar biasa ya. Miss Naomi juga, apa kabar? Kabar baik, Kak. Ya, ini kayaknya dari tampilannya ada dua layar ini pasti ada di beda kota. Miss Sylvie lagi ada di mana nih? Kita lagi ada di satu kota Kak, tapi Oh, Kak Naominya lagi ada di tempat lain. oke, ya 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 Iya, di satu kota tapi sedang ada di beda tempat ya. iya, Yang satu di kota Cimahi, yang satu di kota Bandung. iya betul. Oke, seneng banget. Kita punya tema se-fresh ini, se-fresh berdua nih, se-fresh Miss Naomi dan Miss Sylvie ya. Kita punya tema starting fresh ya. Em, Terima kasih buat energinya, Miss Sylvie dan Miss Naomi ya, ke transfer langsung meskipun lewat kaca. Iya, siap. Iya, Yes, Sama-sama, oke. Kak. Iya. Baik, Gensomli kami invite Anda sebelum kelupaan ya untuk bergabung bersama dengan kami kalau ada pertanyaan kepada dua narasumber saya yang luar biasa ini boleh banget dikirim ke 081 225 225 949 atau di 081 575 800 949. Well, ke tema nih, arti starting fresh nih buat Miss berdua ke Miss Sylvie dulu deh. sorry masih di mute. Oke, kalau buat Yes. aku starting fresh itu lebih ke memulainya dengan sesuatu yang berbeda ya. Mhm. Jadi Oke. biasanya kalau di awal tahun itu kan kayak eh, bikin resolusi baru gitu kan, Oh bikin yes. biasanya Mhm. kayak apa nih yang mau dilakukan yang berbeda dari tahun sebelumnya. Mungkin kalau Mhm. aku lebih ke situ ya. Yes. Ya biasanya kalau di awal tahun kan kita ngomongin resolusi. Betul. Nowadays kita ngomongin starting fresh kayak yang berbeda gitu aja ya. Tetapi Iya, sama sih, harus diawali dengan em, resolusi. Tapi memang sebegitu pentingnya resolusi ya buat kita ya. Karena kita jadi punya mapnya ya Miss ya. iya. Miss ya. Oke, Miss Omi, starting Iya, fresh. kalau dengar starting fresh begitu yang lewat pertama kali itu kayak kita isi bensin ya, mulai dari nol ya. Jadi Yes. jadi jadi kesannya tuh kayak mulai dari sesuatu yang baru gitu. Mhm. Tapi juga nggak melulu dari nol, karena kita Mhm. kan Ya. melanjutkan perjuangan kita yang tahun lalu ya, Mhm, gitu. betul. Jadi tapi dengan semangat yang baru gitu. Jadi ya Mhm. kayak baju baru, tanda kutip ya, maksudnya baju baru, semangat baru, tahun baru gitu. Aha. Semuanya tuh dimulai dengan suasana yang baru atau semangat yang lebih better dari tahun sebelumnya. Gitu. Wow, ini ngomongin semangat jadi apa deh? Pengen ngerti juga nih motivasinya. Karena memang selalu ada titipan-titipan ekspektasi, titipan-titipan tujuan di tahun lalu ya, Miss ya. Selalu ada Iya, apa betul. dilanjutkan di tahun ini ya. Oke, now apa yang jadi motivasi Miss berdua nih, Miss Sylvie dulu deh ya, untuk terus maju di tahun yang baru ini. Karena mau nggak mau ya Oke, iya. harus terus maju. Yes. Harus, harus, harus terus maju, iya. Kalau aku motivasi utamanya lebih ke ini sih, memaksimalkan potensi Mhm, talenta sama sumber daya yang Tuhan kasih ya. Karena kan mhm, setiap kita udah dikasih tanggung jawab gitu ya masing-masing, udah dikasih talenta gitu, udah dikasih kemampuan dari Tuhan, berarti kita harus terus mengembangkan dan memaksimalkan potensi dan talenta itu. Termasuk sumber daya juga. Sumber daya itu ya ada SDM ya, mungkin ada tim di sekitar kita, ada mhm. juga mungkin produk, misalnya kita menjual produk atau menjual jasa gitu. Itu adalah bisnis atau pekerjaan yang Tuhan sudah berikan sama kita gitu. Kalau Tuhan udah berikan, berarti kan pasti kita dikasih kemampuan lah untuk bisa mengembangkan terus gitu. Jadi ya Mhm. motivasinya lebih ke situ sih, lebih ke memaksimalkan potensi sama talenta yang udah Tuhan kasih gitu. Yang jadi semangat dan motivasinya Miss ya.
Ya, Oke, right. Miss Naomi, Ya, pertanyaan kalau pertama. aku Heeh. yang mendorong itu mungkin ada dua ya. Ini sebenarnya terjadi sama aku sama Cici juga gitu. Mm-mm. Jadi ada hal yang membuat kita mendorong kita untuk maju itu yang pertama desperate gitu ya. Aha, Desperation atau yes. inspiration gitu. Aha. Jadi tadi nyambungin juga ke si Silvi gitu. Kenapa di kerjaan atau tim kerja justru kita pengennya jangan sampai maju itu karena desperate aja, tapi Mm, inspired gitu. Jadi apalagi tahun baru ya, baru bulan pertama. Masa mm, sih baru bulan pertama aja udah lusu-lusu gitu. Gimana mm, kita mencari inspirasi lagi mhm. supaya lebih semangat, ataupun kita juga berusaha menjadi inspirasi buat orang lain gitu. Aha. Masa sih gue gini-gini aja gitu. Kan Mhm. harus jadi berkat juga ya buat orang lain kan itu. Ya. Jadi itu yang mendorong untuk menjadi sumber inspirasi atau mencari inspirasi role model gitu. Wow, yes, benar sih. Desperate ya. Kalau kita nggak ada desperate juga kayaknya nggak ada semangat buat buat maju ya, Miss ya. Ya nggak sih kalau kita nggak ada kayak desperate itu saya nangkepnya sebagai beban ya. Kalau di sini Miss berdua karena seorang entrepreneur dan Tuhan percayakan untuk diberi beban di pundaknya tuh satu republik gitu ya. Satu republik baik baik perusahaan A, B, C pokoknya itu adalah beban yang Tuhan titipkan di pundak berdua nih. Senyumnya ini setuju deh kayaknya. Ya Miss Senyum ya. penuh beban atau Beban tapi fresh ini tipis-tipis? dia. Iya. Tipis-tipis tapi luar biasa karena udah terbiasa dengan beban itu ya. Oke, ini. By the way nih sebelum lanjut ya Miss ya. Ada nggak sih ayat atau prinsip di Alkitab? Kenapa sih saya sentuh ini? Karena saya kenal beliau berdua adalah dua pengusaha yang takut Tuhan ya. So, saya percaya setiap keputusannya tuh based on based on the truth gitu ya. Ada yang jadi pegangan buat Miss berdua, Miss Sylvie untuk mulai tahun baru ini sehingga we name it kayak starting fresh gitu ya. oke. Kalau aku pribadi gitu ya, aku Mhm, kan orangnya lebih apa ya, lebih panikan, lebih uring-uringan gitu. Jadi ayat aku buat tahun ini tuh aku dapetin dari Yohanes 14 ayat 27, mhm. bunyinya damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi tahun ini aku dapat spesifik ayat ini tuh lebih ngingetin supaya lebih tenang karena aku tuh kan panikan kalau udah panikan uring-uringan gitu ya. Jadi kayak apa ya? Jadi jadi kayak Berkurang ya pemik sejahteranya ya ya, Miss. betul, terus jadi kayak, ngambil Terhimpit. keputusannya atau pemikirannya kan jadinya kurang baik gitu. Jadi, Mhm. aku dapetin ayat ini supaya bisa lebih tenang, lebih nggak gelisah, nggak gentar. Jadi kita kan nggak tahu nih ya katanya tahun 2025 banyak spekulasi-spekulasi seperti apa Hmm, gitu ya. kan, tentang ekonomi dan sebagainya. Nah jadi aku dapetin ayat ini secara spesifik tuh biar aku supaya lebih tenang, percaya aja sama Tuhan gitu, jangan gelisah karena Tuhan yang pasti akan selalu menyertai damai sejahteranya Tuhan ada bersama-sama sama aku dan kita semua gitu. Amin. Wow, ini dapatnya sama deh, damai sejahtera. Miss Naomi, silakan. Oke. Mhm, Kalau aku di 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10 mhm, mhm. gitu, karena aku tipenya yang suka takut kalau kelemahanku terlihat gitu. Oke. Tapi justru gitu ya di ayat itu, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Mhm, Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, mhm, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab mhm. jika aku lemah, maka aku kuat. Wow. Kesannya mungkin depresi banget deh. Tapi ini deep, Miss. Tapi, Benar-benar. Ya. tapi iya, ya. Tapi ini yang menguatkan aku justru, oh berarti maksudnya nggak perlu merasa dunia tuh runtuh kalau Aha. lemah, Mhm. kalau lagi sukar gitu ya, kalau lagi banyak tantangan, karena justru berkat Tuhan tuh turun banget pada saat itu nyatanya tuh
nyatanya kan terlihat, oh Tuhan tadi kayak situ bilang kasih damai sejahtera dan Mhm. segala macam sukacita itu kan kita kan berasa banget kalau di tengah kesukaran gitu. Yes. Jadi bukan karena kuat gagah saya gitu, Mm-mm. tapi karena kasih karunia Tuhan. Ya, ada tantangan. Ini luar biasa sih. Satu kombinasi yang sangat luar biasa sih ya. Di dalam kelemahanlah kekuatan kita menjadi sempurna. Maka aku kuat ya, Miss ya. Ya, Oke, ini jadi breathless. Karena memang kita penting banget tuh pegang dua firman ini. Kita sering terhimpit oleh banyak masalah. Jadi apa ya? Tekanan itu kayak mengusir damai sejahtera kan. Kalau kita punya pegangan ini, oh dia tinggal tetap loh, gitu kan. Jadi kita nggak pernah ketik. Well, tadi udah disentuh sama Miss Omi ya. Tantangan tentang tekanan. Itu kan kayak yang masa iya sih hidupnya yang kita lewatin itu terus. Memang sih kayaknya memang kebanggaan kita itu kan biasanya kesukaran ya dan penderitaan. Tapi itu mesti diceritain how to-nya kan. Nah, tantangan iya, terbesar Miss berdua nih yang dihadapi again dalam memulai kembali atau memperbarui strategi bisnis ya. Tadi kita sempat sentuh di opening. Entahkah visi, memperbarui visi atau whatever yang mungkin masih tertinggal di 2024 atau tahun lalu let's say ya. Itu harus diusung lagi di sini eh, untuk hal ini seperti apa untuk memulai kembali ini tantangannya apa sih? Biasanya kalau yang tadi sempat aduh gitu, sempat yang kayak mesti ada lemesnya dulu atau harus semangat startnya gitu sesuai dengan starting fresh. Miss Sylvie dulu. Oke, kalau aku mungkin tantangan terbesar karena aku mungkin di dunia sales dan marketing Aha. ya. Yang Mm-mm. aku alamin tuh tantangan terbesar untuk di tahun ini khususnya lebih ke shifting sih. Jadi ada Mhm. perubahan daya beli masyarakat, ada perubahan cara mereka membeli yang dulunya Mhm. offline jadi online gitu. Mhm. Terus ada juga perubahan yang sekarang kan ibu-ibu yang membeli barang kita kan Gen Z gitu ya. Jadi gimana Mhm. kita bisa terus update dengan kebutuhan Gen Z yang suka apa ya, pengen sesuatu yang baru, sesuatu eh, apa ya istilahnya percepatan teknologi juga. Jadi bikin Mhm. kita tuh juga harus cepat adaptasi ya dengan AI dan Mhm. segala macam. Terus Mhm. ibu-ibu juga suka sesuatu yang baru terus gitu ya, sesuatu yang lebih canggih, yang lebih nggak trendy, yang nggak kuno gitu. Jadi ya Mhm. lebih ke situ sih gimana kita bisa menyesuaikan produk kita tetap sesuai dan tetap bisa apa ya eh, relevan lah dengan kebutuhan ibu-ibu zaman sekarang gitu. Oke, iya iya, itu tantangannya ya. Tapi sudah di apa namanya, udah mulai kejawab, udah mulai bisa kayak menghadapinya gitu, Miss. Kita udah mulai sih sebenarnya Udah dari ya. tahun-tahun lalu Mm, kita udah mm, mulai masuk online misalnya terus mm. kita juga Yes. udah mulai develop beberapa sistem-sistem program teknologi-teknologi juga gitu baik itu di mesin maupun di eh, sistem kita di internal ya gitu Mhm. Ya. dengan warehouse dan segala macam. Jadi kita udah mulai, cuma perlu lebih cepat aja gitu ya, karena kan zaman sekarang memang segala sesuatunya cepat dan berubah-ubah juga gitu. Jadi ya mungkin lebih ke situ ya. Oke. Iya iya iya. Siap. Miss Omi. Boleh Good News Omi kalau ada pertanyaan boleh langsung dikirim ya. iya. Miss Kalau Omi. aku mungkin tantangannya adalah gimana kita keluar dari zona nyaman ya. Mhm. Sebenarnya di situasi sekarang tuh banyak banget arus. Sebenarnya sama ketika pas pandemi awal ya. Ya. Pandemi awal, maksudnya ada orang-orang yang mungkin ya kena kena layoff karena kurang produktif Mhm. gitu ya. Karena jumlahnya banyak, jadi eh kok ada temennya sih gitu ya. Jadi Mhm. banyak temen untuk sesuatu yang negatif gitu. Mhm. Maksudnya, nah aku melihat tahun ini juga memang betul terasa pasar itu lesu. Mhm. Ya. Tapi apakah harus semua suaranya pasar lesu? Kalau kita keluar dari zona nyaman itu gitu,
aku belajar banget sih khususnya dari mentor Mm-mm. kita berdua, yaitu papa mama kita gitu ya. Mhm. Mereka tuh nggak suka dikotak-kotakin, dibilangin pasar lesu, pasar lesu. Oh ya udah, mumpung pasar lesu ya ke lapangan dong gitu. Ayo dong jemput bolanya gitu. Jadi eh, saya sih jujur sama si Sylvie beruntung punya orang tua yang kalau arusnya lagi ke kanan, Mhm. orang tua malah pilih lawan arus Mhm. gitu. Jadi makanya aku bilang statementnya justru tantangannya dalam melawan rasa nyaman. Mhm. Ya, Karena di saat ini mungkin banyak yang bilang pasar lesu, memang ya, betul, tapi tidak semua harus diterjemahkannya betul-betul lesu. Kan di setiap kesempitan ada kesempatan. Nah, mau ya. nggak kita cari? Memang mungkin lebih susah ya. Kita juga dari ibarat banyak yang bilang dulu tuh kita punya hobi, salah satunya diving gitu. Mhm. 2 tahun ini kita nggak ada ngelakuin hobi itu. Kenapa gitu? Kesannya sibuk apa segala macam, tapi kita lagi mencari nih kesempatan apa. Jangan Mhm. sampai aduh butuh butuh healing gitu ya, tapi tidak Mhm. mencari kesempatan itu gitu. Tadi kesempatan itu Mhm. datang. Ya. Ngelek dikit nih Miss Omi ya. Iya, kadang sering kali waktu healingnya jadi lupa untuk ambil strategi ya. Oke, Miss Omi ngelek Terus sedikit. gimana sih? Iya, sedikit ngelek nih Miss. Iya, oke. Ke nanti dilanjut ya Miss Omi ya. Semoga aman-aman aja. Nah, ini ada pertanyaan dikit nih, Miss Omi ada yang tadi sedikit nge-lag sampai mana tadi ya? Iya, Nge-lag sama nih ini Miss. tadi. Mm-mm, mm-mm, Iya, jadi justru dari kesempatan itu apalagi yang kita bisa pelajarin. Makanya mesti cepet ngejar teknologi, cepet mm-mm, ngejar perkembangan zaman, cepet fleksibel, lebih apa ya, lincah dan ramping gitu. Walaupun mhm, mungkin kita perusahaannya udah banyak, udah mhm. besar, tapi kita nggak mau itu jadi membatasi kita untuk bergerak cepat gitu sih. Ya, bergerak cepat ya. Emang kesannya emang kalau udah besar tuh pergerakannya terlihat lambat ya Miss sepertinya karena kan sudah kayak mungkin aturan-aturannya udah tetap gitu kan semuanya eh apa istilahnya kayak apa namanya program-programnya Udah atau baku, udah baku gitu banyak kan. hal-hal kabaku, Mm. kaku gitu ya. Iya, iya betul. Oke, ini ada pertanyaan ini. Bagaimana Miss berdua menghadapi persaingan di industri perlengkapan bayi dan mainan anak? Oke, bagaimana menghadapi persaingan di industri yang mungkin yang tadi kali ya, yang tadi Miss Sylvie jelasin kali ya tantangannya ya. Ini how to-nya yang ditanya ini Miss. Oke, thank you, thank you. Oke, kalau menghadapi persaingan ya itu ya tadi mungkin Hmm, jadi lebih ke gimana kita bisa terus fleksibel adaptasi. Jadi sekarang kan ibu-ibunya lebih suka belanjanya online. Jadi kita juga mhm, ada di online gitu. mhm, Kita juga update eh, dengan ini kita ya, target market kita gitu. Terus mhm, kalau persaingannya sebenarnya lebih ke ya kita perlu terus ngikutin tren-tren sekarang sih. Jadi trennya sekarang lebih ke mana. Terus mhm, apa yang bisa kita modifikasi dari tren mhm, tersebut gitu. Karena kan sebenarnya mhm, kalau fungsi sebenarnya masih mirip-mirip, tapi mungkin lebih ke apanya sih yang dibutuhkan, mungkin tambahan tambahan fungsi yang lainnya atau mhm, mungkin soalnya kan kalau bantal mungkin bentuknya ya gitu-gitu aja gitu kan. mhm, Mungkin ya kita tambahinlah dari segi materi bahannya mungkin kita ganti yang lebih soft. Terus kita tambahin teknologi-teknologi misalnya contohnya antibakteri dan sebagainya misalnya ataupun kita sesuaikan dengan kebutuhan target market kita tersebut gitu sih. Sama mhm, sebenarnya kalau menghadapi persaingan ya kita memang perlu untuk tahu apa sih yang membedakan kita sama kompetitor. Nah, itu memang mhm, PR yang cukup apa ya?
pasti kita harus terus mengevaluasi gitu. Produk kita lebih baiknya apa sih? Kita mau lebih mengunggulnya dari sisi apanya? Apakah sisi harga atau sisi kualitasnya atau sisi after service-nya misalnya gitu. Kita kasih garansi dan sebagainya misalnya gitu. Atau lebih dari sisi brandingnya, kita brandingnya harus lebih kuat gitu. Jadi eh, ya itu memang PR terus-menerus ya untuk kita Mm-mm. bisa terus menang dari persaingan tuh kita perlu terus nggak boleh diem di tempat. Intinya sebenarnya lebih di situ sih. Jadi kita terus inovasi, Inovasi. terus perbaiki gitu. Misalnya selama ini lead time-nya, misalnya pengiriman barangnya kita Mm-mm. lama sampai di konsumen. Ya kita harus perbaiki. Jadi perbaiki dari hal internal dulu juga bisa sebelum kita melihat keluar gitu ya misalnya. Mm-mm. Jadi di internal kita ada yang perlu diperbaiki nggak? Cara kita berkomunikasi dengan pelanggannya misalnya, yang Mm-mm. dulunya kita misalnya komunikasinya cuma sama toko aja, sekarang kita harus berkomunikasi langsung sama end user misalnya lewat Mm. kita bangun branding di sosmed kita. Kalau di Mm-mm. sosmed kan customer kita langsung ya berkomunikasi di Mm-mm. komen, di DM, nah itu perlu kita tanggapi gitu. Perlu kita kasih minta masukan, bisa pakai survei juga atau apa Mm-mm. gitu. Jadi kalau memang tahun-tahun ini saya lihat tantangannya tuh gimana kita bisa ada engagement gitu sama Engagement sama ya. user Mm. kita, betul. Jadi Ke gimana end user user justru kita ya, Miss ya. betul, justru kayak Mm-mm. user. Kalau dulu kan Mm-mm. memang kita jualannya langsung ke toko gitu ya. Kalau Mm-mm. brand-brand zaman dulu kan jarang yang berhubungan langsung sama end user. Ya, Tapi ya. kalau sekarang tuh kenapa brand-brand suka bikin playdate gitu ya? Mm-mm. Yuk bikin gathering, bikin Mm-mm. event Mm-mm. gitu supaya konsumennya bisa langsung kenal nih, oh brandnya tuh kita kayak gini ya gitu. Ya. Ada istilahnya ada hubungan secara fisik gitu, bukan cuma Mm-mm. sekedar kita beli produknya aja gitu. Oh ya kita juga tahun lalu ada bikin semacam kayak WA group gitu ya. Jadi Aha. di WA group itu juga kita langsung berkomunikasi. Jadi ada ibu-ibu yang menyampaikan langsung, ibu-ibu yang udah beli produk kita, dia nyampain langsung nih apa keluhannya atau mungkin masukannya seperti apa gitu. Mm-mm. Mungkin lebih ke Oke, situ ya kalau dari saya. siap. Oh, ini ada pertanyaan lagi. Berarti apakah ada produk yang bisa membantu orang tua menghemat nih, seperti perlengkapan bayi yang multifungsi? Eh, Miss, mungkin tadi Miss Silvi sampaikan ya, adakah yang multifungsi gitu untuk menghemat, membantu orang tua Kalau menghemat? Mm-mm. Oke, kalau untuk tas sih mungkin masih sama-sama aja ya, tapi kita yang Mm-mm. multifungsi itu banyaknya kita pengembangannya sekarang lebih di gendongan. Kalau gendongannya Oh, ada yang oke. udah bisa samping, depan, hip Mm-mm. seat gitu. Jadi bisa Mm-mm. dari newborn sampai usia 2 tahunan bisa pakai satu gendongan yang sama, dia bisa banyak fungsinya ada. Oh, Itu oke. kayak Ini nih, three in Gus Mauli ya. one gitu. Heeh. Ya, gendongan Ya. itu, gendongan, sip. Mm-mm, mm-mm. Yang Mm-mm. multifungsi gendongan. Terus kasur juga ada sih. Kasur tuh Aha. sekarang udah banyak yang kita bikinnya kasurnya yang bisa dari newborn, terus bisa buat dibawa-bawa, terus Mm-mm. ukurannya juga nggak terlalu besar gitu. Itu Oke. kita ada di kasur serut dan sebagainya. Ada sih beberapa item. Gus Mauli nanti boleh cari di e-commerce sih, karena Iya, memang sudah ada di boleh. sana ya. Itu. Ya. Kalau Miss Naomi mungkin bisa bantu jawab dalam segi inovasi ya, tantangan yang dihadapi dari pertanyaan yang sama. Iya, jadi tadi ya mungkin kompetisi Mhm. eh, pasti selalu ada ya, dan itu Ya. sebenarnya untuk menyehatkan kita juga gitu. Jadi Mm-mm. supaya nggak nyaman ya gitu. Mm. Dan tadi penting banget makanya kita melakukan berpikir apa yang berbeda, apa yang kita bisa lakukan lebih baik lagi gitu ya. Mm-mm. Em, kita sih masih ini mungkin ada orang yang nggak setuju, tapi ada orang yang setuju. Kita masih memakai metode ATM, amati, Mhm. tiru, modifikasi. Gitu. Mhm. Banyak yang nggak setuju, oh berarti kamu sih niru-niru ya. Tapi emang sebenarnya pertanyaannya emang ada yang pure idea kita dari nol. Gitu. Pasti Mhm. karena kita aja hidup itu karena terinspirasi orang lain gitu. Mhm. Kan itu kan berarti kita tanda kutip meniru
gaya hidup orang tersebut, kita Ya. mempelajari, tapi dicocokkan dengan kebutuhan kita gitu. Mhm. Jadi kebutuhan kita, kebutuhan user gitu, dan itulah bentuk inovasi yang harus terus kita lakukan gitu. Apalagi Mhm. sih yang bisa diimprove gitu, apalagi yang bisa dibuat lebih baik gitu. Dan itu pertanyaan-pertanyaan yang selalu kita research dan develop gitu. Ya. Bahasa singkatnya mungkin scamper ya. Mungkin teman-teman di sini Mhm. para pendengar yang pernah belajar ataupun belum pernah belajar, ada bahasanya namanya scamper. SCAMPER Mhm. gitu. Jadi scamper itu sebenarnya singkatan dari beberapa kata gitu. Jadi tadi kayak kalau di bahasa Indonesiain kayak amat kita bagaimana eh, apa kita reka ulang, gimana barang itu kita buat kecilin atau digedein, dirubah size-nya gitu. Makanya mungkin kalau di makanan gitu ya, kebetulan saya suka makanan biskuit gitu ya. Biskuit biasanya isinya ada 12. Tapi ketika inovasi dia bikin biskuit yang isinya 3 aja cukup buat Mhm. snack ringan gitu. Ada Mhm. juga biskuitnya yang ukurannya makin lama makin kecil mini-mini gitu. Nah, itu Mhm. cara inovasinya gitu. Jadi Ya. barang biskuitnya tetap sama tapi size-nya dibedain gitu. Nah, Mhm. ya inovasi-inovasi simple seperti itu yang Mhm. sebenarnya itu mah yang zaman dulu, tapi enggak juga ya. Hmm. Fashion atau apapun kan itu berputar gitu. Jadi tinggal kita apa ya berani membuat perbedaan atau berani eh, melakukan, nggak ada yang salah sih tentang semua inovasi kita gitu sih. Yes, ini ada beberapa pertanyaan lagi nih, Miss. Mungkin terkait ada pertanyaan yang buat Miss Naomi, ada juga buat Miss Sylvie. Tapi ini mungkin yang ini dulu deh. Selamat siang. Bagaimana cara memberikan motivasi dan semangat kepada seluruh karyawan agar tetap yakin bahwa tahun 2025 akan lebih baik dari tahun-tahun yang lalu? Iya, Silakan. sebenarnya penyampaian yang paling kuat itu adalah teladan ya. Kitanya Oke. semangat juga nggak gitu sebagai Hmm, pimpinan. mm-mm. Yes. Jangan cuman kayak ayo semangat gitu, tapi kita sebagai pimpinan juga nggak semangat. Ya. Kita terus mengeluh ataupun kita kurang kurang nggak kelihatan inovasi-inovasinya, Mm. nggak keluar dari zona nyaman tadi gitu. Akibatnya karyawan pun jadi ini mah atasan Mm. saya ngomong doang gitu. Tapi Mhm. kalau kita berusaha untuk kita nyemangatin, tapi kita juga gerak. Jadi Mhm. yang bergerak bukan 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 tim saja yang disuruh bergerak, Mhm. tapi kita yang gerak duluan gitu. Mhm. Dan kita juga sekarang lagi motivasi tim, yuk step by step aja deh, nggak usah mikirin oh nanti by the end of 2025 gimana gitu. Yuk Mhm. dari minggu ke minggu, dari hari ke hari udah lakukan improvement apa, dari bulan ke bulan gitu. Jadi nggak usah muluk-muluk 6 bulan lagi nanti mau. Mhm. Mungkin memang kita pasang target mau punya apa, tapi ya Mhm. tiap bulan kita evaluasi, tiap minggu, tiap hari kita evaluasi gitu sih. Itu akan jauh memberikan semangat buat tim gitu daripada kita cuman memotivasi kayak motivator mungkin di internet gitu banyak gitu. Ya. Tapi nggak kelihatan kan teladannya Mhm. gitu. Jadi Mhm. paling Betul. penting ya jadi teladan itu sih. Jaga vibes ya Miss ya. Vibes sama Betul. atmosfernya tuh jadi leader tuh memang aduh kayak kalau dipikir tuh nggak mudah sih. Karena sedikit saja kita meleng gitu ya. Tanpa sadar sudah ada yang mengamati. Oh itu lagi low itu gitu kan. Kayak low Iya, situasi. Ya betul betul. Oke, Gareth. Ya berharap ini menjawab pertanyaan ya. Nah ini kemudian yang berikutnya em, udah beli itu dan jual tanpa. Nah, Miss Sylvie nih kayaknya ada tips untuk menyesuaikan harga jual tanpa kehilangan pelanggan nggak? Menyesuaikan harga jual. Mhm. Oke, sebenarnya harga itu namanya itu strategi ya memang. Mhm. Strategi harga itu memang kita butuh benar-benar pemikiran yang matang gitu. Mhm. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau menaikkan harga ataupun mau menurunkan harga, mungkin lebih baik kalau saran aku
bisa pakai bonus dulu misalnya. Jadi Mhm, misalnya harganya nggak usah berubah dulu. Atau mhm, harganya kalau memang harus dinaikkan, misalnya memang ada biaya-biaya yang memang udah nggak bisa ke cover lagi harus mhm, naikin harga, bisa. Tapi ada bonus-bonus ataupun paket-paket di balik itu gitu. Jadi mhm, customer ngerasa, oh saya beli ini tapi ada bonusnya gitu. Atau saya beli mhm, ini ada lebihnya nih apa dalam mungkin nggak usah yang sampai terlalu gimana bonusnya gitu ya. Bisa dari mhm, hal-hal yang eh, ya mungkin sekedar kalau kita seringnya bonusnya tuh kayak misalnya kasih pouch gitu yang bisa mhm, dipakai suka maksudnya kayak berguna lah ya buat dipakein apa mhm, aja gitu kan pouch ataupun apa gitu jadi mhm, mereka tuh beli barang kita dapat lagi sesuatu yang bisa mhm, mereka pakai juga gitu ataupun mhm. misalnya bisa juga Bundling kita gitu? bundling, betul, Mhm, bisa di-bundling mhm, ataupun misalnya sekarang banyak sih ya, bisa beli 2 dapat mmm, diskon sekian mhm, misalnya atau iya, paketnya belinya langsung 3 atau gimana gitu. mhm, Jadi ya itu bisa bisa salah satu strategi mhm. untuk kita menyesuaikan harga sih gitu. Jadi Oke. nggak perlu Ini langsung naik mhm, ataupun misalnya kelihatannya pas dihitung-hitung, oh harganya ketinggian gitu. Nah itu mhm, bisa kita pakai cara lain mhm. selain kita langsung ganti di harganya gitu. Oke, ya ya. Ini ada lagi. Ini kalau kita invite untuk bergabung ini jadi ada pertanyaan. Ini mungkin lagi Kamis lagi slow kali ya. Oke, Miss mau tanya dong cara memasarkan produk yang di tengah daya beli yang menurun. Nah ini terutama kepada segmen pasar yang lebih selektif. Oke, kalau lebih selektif mungkin nanti Naomi juga menambahkan ya. Kalau Mm-mm. lebih Yes. selektif sebenarnya justru kita perlu product knowledge yang lebih detail. Jadi Mhm, eh, konsumen kita itu kalau niche market ya, kalau niche market mhm, itu berarti kan konsumennya lebih terbatas gitu ya. Nah, kita perlu benar-benar pahami si target market kita itu dan benar-benar kita edukasi gitu. Edukasi kelebihan produk kita apa. Kita mhm, harus tonjolkan gitu kelebihan produk kita tersebut bisa lewat kalau sekarang sih menurut aku yang paling efektif tuh di sosial media sih. mhm, Kalau dulu mungkin kan bisa eh, yang terlihat di luar gitu ya kayak mhm, eh, di mana misalnya pakai spanduk atau pakai apa tapi kalau sekarang menurut aku yang paling efektif tuh di sosial media jadi mungkin di Instagramnya atau mhm, di TikTok gitu ya sekarang kan pada banyak mhm, yang suka lihat TikTok gitu jadi ya komunikasikan aja di situ tentang kelebihan produknya terus bisa juga sesekali dicampur dengan live ya kita juga sekarang banyak masuk ke live streaming gitu karena di situ bisa langsung diperagain nih produk kita seperti ini biar kebayang gitu ya cara pakainya gininya segala macam kalau mau ada pertanyaan kita bisa bantu jawab gitu jadi untuk mhm. niche Kayak market atau tutor gitu ya, target Miss ya? betul iya kalau Mhm, perlu pun misalnya bikin kayak gathering tapi yang kayak nggak usah mhm, terlalu besar-besar gitu kita undang beberapa KOL atau influencer untuk bantu masarin mhm, produk kita gitu. Kalau kalau soalnya kalau selected produk itu memang butuh lebih effort lebih sih gitu untuk menjelaskan dan supaya orang tuh benar-benar tahu ya, keunggulan dan kelebihan produk kita apa. oke. Miss Naomi ada yang mau ditambahkan? Iya, kalau saya pemasaran mungkin ini dari pengalaman juga sih. Jadi Mhm, mungkin di sini banyak teman-teman yang UMKM juga gitu ya. mhm, Eh, Cara kita engage sama customer juga itu lewat kita ikut fair atau mhm, pameran atau bazar mhm, gitu. Jadi kalau selama ini nggak pernah gitu kayak pop up store yang cuma weekend gitu itu mhm, eh, berguna banget untuk kita eh, terjun ketemu langsung sama end customer kita gitu. mhm, Jadi kalau tadi online, kalau Cici itu kan nyampainya online, mhm, offline gimana? Oh, offline tetap tetap jalan. Itu Indonesia tuh memang masih gitu. Orang kan apalagi mungkin kalau kita ya, kita kan
perlengkapan bayi gitu ya. Tetap orang tua tuh tetap pengen tahu bahannya gimana sih, lembut enggaknya dan sebagainya gitu. Jadi tetap offline atau ketemu tatap muka dengan pelanggan kita tuh itu tetap penting. Jadi kalau ada kesempatan untuk buka store, mungkin pop up store gitu ya, yang dadakan, bukan dadakan lah, yang singkat 1-2 hari, cobain gitu. Mungkin kita juga awalnya nyoba ya, tapi begitu nyoba, oh jadi lebih kenal sama customer kita, langsung ketemu langsung, kasih masukan, kasih itu. Jadi ketagihan kita ketemu customer gitu. Jadi pengen ikut lagi di sini, di mall ini, di mall itu gitu, di exhibition ini, exhibition itu gitu. Supaya tadi bisa berinteraksi langsung sama pelanggan-pelanggan kita dan tahu feedbacknya mereka. Oke, jadi memang goalnya itu lebih ke engagement ke customer dulu ya, Miss ya, awalnya ya. Betul, Yang berikutnya betul, itu nantilah gitu ya. Jadi memang bangun hubungan itu hal yang penting buat Miss berdua ya dalam apa ya istilahnya dalam bisnis itu tetap hubungan itu nomor satu betul. ternyata. Mm-mm. Supaya dapetin ini kan namanya reason to buy. Ya, Kenapa harus. harus beli gitu? Mm-mm. Bedanya Mm-mm. kamu sama kompetitor siapa? Bedanya kamu sama toko sebelah apa gitu kan? Ya, Kalau nggak ketemu, nggak jelasin, oh ya. mungkin sama-sama aja. Padahal ketika kita jelasin, mereka baru ngerti, oh iya ya, beda ya sama toko sebelah gitu. Mm-mm. Iya, ya, reason to buy betul. Jadi mereka ngerti juga alasan kenapa memilih ini juga kan ya, Miss ya. Jadi ngerti Betul, alasan mereka juga dapetin alasan itu gitu ya. Oke, betul. Miss, ini kayaknya udah dijawab, tapi mungkin Miss ada apa buat Miss Naomi sih kayaknya. eh Minta tolong tanya dong, Miss, apa saja inovasi yang menurut Miss wajib dilakukan pengusaha kecil di tahun 2025? Wajib. Kayaknya tadi udah disebutin ya, Miss Naomi. Eh, Wajib itu khususnya yang sekarang ya mengikuti Mm-mm. perkembangan teknologi Ya, mengikuti gitu. perkembangan Jadi teknologi. kalau sekarang kita semuanya itu serba digital, kita harus ikut digitalnya. Mhm. Bukan berarti yang bukan berarti maksudnya, oh hari ini saya punya toko, tokonya ditutup langsung pindah ke online. Enggak Hmm, juga. enggak. Memasarkan toko offline-nya lewat online. Itu juga Hmm. bisa Jadi gitu. tetap Jadi buka. Mm-mm. Karena ada orang betul, yang tapi harus datang juga ya, Miss ya. Datang, betul, lihat betul. dan sentuh gitu kan. Ada berapa yang seperti itu. Eh, Heeh. betul. Jangan juga karena, oh ini teman-teman saya semua udah nggak ada, aduh apakah saya perlu mempertahankan apa ikut tutup gitu ya. Mm, Justru di situ kita mesti trial and error gitu. Cobain dua-duanya. Nanti akan mm, terlihat oh, orang yang ke offline yang kayak gimana, orang yang mm. ke online yang kayak gimana. Karena dua tipe orang yang berbeda yang Yes, lakukan itu. Gitu. setuju. Jadi Dan mereka selalu ada ya, Miss ya. betul, selalu ada. Selalu ada. Populasinya tambah terus kok, Kak. Iya, selalu ada. Populasi Nggak ada Indonesia yang tambah. ini hilang terus pindah ini nggak ada ya, Miss ya. Pasti akan Betul, selalu ada betul. di dua kubu ini. Wah. Iya, tapi ya tadi ya, yang wajib banget itu mengikuti perkembangan zaman. Mm-mm. Mengikuti Gitu. perkembangan zaman. Ini Gus ya, berharap ini menjawab pertanyaan. Oke, saya akan lari ke pertanyaan saya lagi. Semoga saya tidak lupa tadi sampai di mana. Pertanyaan saya tadi yang berikutnya adalah, nah ini, Miss, ada nggak sih titipan kayak pressure ngadepin? Karena kan ini family business ya. Sekali lagi saya tuh selalu bangga, selalu kagum sama Miss berdua karena eh, menikmati banget menjalankan family business itu with passion dengan semuanya ya. Nah, menghadapi ada nggak tekanan atau ekspektasi dalam bisnis keluarga, khususnya waktu mencoba sesuatu yang baru gitu? Nggak ada ya, Miss? Kok saya yang jawab? Miss Nomi dulu deh. Kalau saya justru orang tua kita justru lebih apa ya, lebih open minded kali ya. Mhm. Gitu. Jadi mereka nggak naruh pressure gitu. Mhm. Mereka selalu kasih kita ruang gagal. Mhm. Hanya kalau saya jadi mempressure diri sendiri, aduh masa gagal terus gitu. Aduh, Oh. kok eh, jadi lebih ke diri sendiri sama orang lain compare gitu. Mhm. Kok dia bisa lebih cepat ya belajarnya dari saya? Kok dia lebih hijau rumputnya Mhm. dari saya? Tapi kalau internal pressure yang dari Mhm. orang tua khususnya, itu sih nggak ada sih. Jadi Justru nggak ada ya? Ya. mereka suportif banget.
Karena Mm-mm. pressure-nya mungkin bukan kamu kenapa gini gini gini, tapi pressure Mhm. lebih ke kamu jangan nyaman dong, kamu jangan jalan di Mhm. tempat dong, kamu harus gerak dong, kamu ini dong, itu dong gitu. Jadi Mhm. Iya, jangan dikondisikan. Jadi itu which is itu pressure yang positif ya. yes. Tapi sejauh ini nggak pernah dapat pressure yang negatif. Kadang mungkin ketika pride-nya lagi sombong nih, gue udah achievement ini gitu ya. Pressure itu terkesan negatif gitu. Tapi itu balik lagi karena sayanya yang belum dewasa gitu. Kalau udah Mhm. dewasa mah semua pressure kan positif. Ditangkap, ditelan, dijalanin ya, Miss ya. Betul. Iya, ya, betul. Jadi lebih ke harus bergerak ya. Kalau Miss Sylvie sama ya, pastinya ya. Ya, kalau sama orang tua juga sama sih, nggak terlalu Mhm. banyak Mhm. eh, apa ya, nggak terlalu banyak masalah ya. Mungkin kalau Mhm. aku sebenarnya lebih ke tekanan dan ekspektasinya itu dari pihak luar sih. Kalau aku, Oke. jadi dari Mhm. orang-orang sekitar sebenarnya yang Mhm. Mhm. kan kamu generasi kedua, ayo dong bikin apa gitu, atau Mhm. kok kamu nggak kayak papamu ya, kok kamu nggak kayak mamamu ya, mungkin gitu. Jadi ada pressure-pressure seperti itu kalau yang aku rasain ya. Jadi Mhm. lebih Mhm. kayak gimana kita bisa tetap otentik jadi diri kita sendiri, tapi Mhm. kita harus lebih baik dari orang tua kita gitu. Mungkin Oke. lebih ke situ gitu, karena Mhm. kan Mhm. orang kayak ekspektasinya, oh kamu generasi kedua harusnya bisa lebih baik dong dari sisi ininya atau apanya gitu. Ya biasanya sih kita, oh iya doain aja ya, Oh gitu supaya kita responnya ya, bisa Miss. lebih baik Ya. ya. Jadi bisa Ya, menangkap pressure itu sebagai sesuatu yang oke, responnya harus seperti ini gitu ya. iya, Dikelola ya dulu berarti kan baru bisa ngerespon. mereka kan berharap kita bisa Iya. mengembangkan lebih baik lagi gitu kan, mungkin sama Mm-mm. pelanggan dari pelanggan kita ataupun dari eh, karyawan kita gitu ya. Jadi terus Mm-mm. sama mungkin kalau lebih spesifik ke mencoba sesuatu yang baru tuh gimana kita bisa transfer gitu loh, transfer. Oh kita lagi mau arahnya ke sini. Nah ke tim kerja kita juga bisa menangkap. Oh arahnya kita tuh lagi mau ke sini ya. Tujuannya apa sih? Karena kan untuk tim kerja yang misalnya dulu dia pakai cara seperti itu bisa, tapi zaman sekarang nggak bisa pakai cara seperti itu. Nah itu yang harus pintar-pintarnya kita menjelaskan dan membuat mereka juga mau untuk mengikuti mencoba sesuatu yang baru gitu Kak. Karena kalau Mm-mm. untuk generasi yang kayak milenial atau generasi Z untuk ke teknologi kan lebih gampang ya. Tapi untuk Mm-mm. generasi yang lebih senior gitu, Mm-mm. untuk mereka pakai teknologi tuh butuh perjuangan, butuh lebih effort gitu. Waktu Nah, juga ya. kita butuh lebih betul, kita butuh lebih menjelaskan fungsinya, manfaatnya, kenapa sih kita harus mulai pakai sistem dan sebagainya. Jadi kalau aku justru lebih tantangannya gimana SDM-SDM kita nih bisa sama-sama nih eh, goalnya ke sana, mereka bisa sama-sama berjalan sama-sama dengan kita gitu. Ya, Karena kita menyeragamkan kalau ya. tanpa Mm-mm. tanpa tim juga nggak akan bisa ya. Kita kaki dua, tangan dua. Mm-mm. Kita mau punya goal yang besar, goal yang ini pasti butuh tim gitu. Ya, tantangannya di sini juga mengkomunikasikan secara clear juga ya, Miss ya. Agak tantangannya kesabaran Betul. mungkin ya. Iya, terus Sabar. kitanya juga jadi kreatif ya Kak. Mm-mm. Sebenarnya Oh. kitanya tuh jadi kreatif Mm-mm. gitu. Jadi menyesuaikan, oh ngomong sama SDM yang lebih senior seperti ini. Hmm. Oh kalau sama yang Gen Z kayak gini, yang sama milenial kayak gini gitu. Karena perbedaan generasi ini kan cara berkomunikasinya juga berbeda. Cara Ah, menggali mereka punya ide-ide dan kreativitasnya juga berbeda ya gitu. betul. Jadi lebih kreatif ya. Karena emang ada kepedulian tuh ya. Kepedulian tuh memunculkan kreativitas emang. Kepinginnya kan mereka mudeng tahu gitu. Jadi setidaknya muncul kreativitas. Oke, yes. Berikutnya. Semua kita masih punya waktu deh. Senang banget. Ada lagi yang mau dijelasin nggak, Miss? Seputar itu ya. Udah ya, berarti mengkomunikasikan secara clear ke tim seperti itu. Harapan terbesar Miss berdua ke Miss Nomi dulu. Silakan. Iya, Ketukar tadi Miss Sylvie dulu. iya, Silakan, Miss. iya. Harapan terbesar sih buat 2025. Kalau buat saya sendiri, Mhm. saya harus finish well, gitu ya. Jadi harus berjuang.
gitu, nggak Hmm. boleh nyaman. Karena yang paling gampang terserang nyaman tuh aku. Aku tipenya soalnya cepet puas gitu kan, cepet Mhm. puas gitu. Dan itu harus dibuang jauh-jauh tuh gitu supaya ya tadi gerak terus, supaya Mhm. lincah seperti apa. Dan ya sebenarnya 2024 aku lihat, oh dengan aku bergerak lebih banyak tuh banyak achievement-achievement yang aku sama Ci Silvi juga dapetin gitu Mhm. by the end of 2024 gitu. Mhm. Bayangkan 2025 kalau kita lebih banyak lagi actionnya, akan lebih banyak lagi achievementnya gitu. Jadi jangan puas cuma sampai situ aja gitu, karena pasti banyak tantangannya sih Mhm. gitu ya. Ini baru 20 hari, 23 hari aja Mhm. kayak udah padat banget gitu dalam dalam 23 hari ini gitu kan. Tapi ya untungnya masih merasakan seru, masih Mhm. merasakan terinspirasi. Jadi Mhm. ya masih buat aku itu harapan bahwa 2025 tuh punya sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang jauh lebih menarik gitu. Karena Mhm. mengawali 2025-nya aja udah dibawa dari 2024 tuh 2025 menarik loh. Wow. 2025 tuh luar Udah biasa excited lah. ya. Kita pasti iya, jadi sebelum masuk ke sana ibaratnya kalau mau perang, udah persiapannya tuh udah yuk perang nih, kita udah siap nih mental apa segala macam. Mhm. Tapi kalau nggak siap-siap gitu ya, eh begitu masuk 2025 tanda kutip kok bencana sana sini sih, kok ada kesulitan sana sini sih, oh kok ada misalnya perubahan-perubahan aturan pajak yang begini-begini isinya komplain Mhm. gitu kan. Mhm. Tapi kalau udah siap dari 2024 aja udah kita kita udah sama tim juga udah bilang yuk kita siap yuk 2025 gitu. Udah didengung-dengungin dari Oktober, November, Desember, makin deket 2025 tuh makin kenceng Wah. teriakannya, yuk semangat semangat gitu. Supaya apa? Begitu 1 Januari, 2 Januari selanjutnya tuh yuk jalanin yuk, yuk semangat yuk gitu. Jadi ya saya percaya sih gitu akan ada sesuatu yang besar ketika kita melangkah. Amin. Yes. Wow. Ya ya, betul. Siapnya tuh bukan begitu tanggal 1, tapi ternyata sebelum-belumnya itu sudah dipersiapkan sedemikian rupa ya. Oke, Miss Sylvie Oke, sama ya, pakat kalau pasti. aku ya Mm. mungkin mirip-mirip ya. Mm-mm. Lebih Ya. ke ini aja sih, supaya bisa pengennya lebih kompak lagi, lebih Mm. sehati sepikir sama keluarga dan tim. Karena kalau nggak kompak juga eh, susah ya jalannya ya. Jadi kita Mm. perlu benar-benar menselaraskan nih gitu supaya bisa kompak, yang mau kita lakukan ke depan apa gitu ya, goal-goal ke depan gitu, kita perlu lebih sehati lagi. Terus harapannya juga bisa lebih semakin fleksibel dan beradaptasi dengan perubahan zaman, terus Mhm. bisa lebih cepat juga mengeksekusi ilmu-ilmu yang ada, karena di sekitar kita itu kan banyak banget ya sebenarnya info-info yang kita dapat gitu. Mhm. PR-nya sebenarnya lebih ke eksekusi. Kita udah secepat apa sih kita mengeksekusi Mhm. ilmu-ilmu atau info-info yang kita terima gitu. Mhm. Kayak ikut-ikut kelas, kelas kan banyak Mhm. banget ya di mana-mana ada. Nah, tapi PR-nya kan tinggal secepat mana atau sejauh mana kita bisa mengeksekusi hal-hal tersebut gitu. Jadi jangan cuma sampai istilahnya informasi aja, tapi kitanya nggak menjalankan atau melakukan informasi Mhm. atau ilmu-ilmu yang ada tersebut gitu. Sama mungkin terakhir harapan aku supaya bisa tetap jaga hati dan jaga semangat. Karena kalau Mhm. nggak semangat tuh, apalagi kita sebagai leader ya, leader nggak Mhm. semangat, tadi mungkin Omi juga udah nyampaikan, itu pasti menular ke tim-tim kerja yang lain gitu. Mhm. Jadi ini benar-benar sih di 2025 ini kita harus pintar-pintarnya menjaga hati dan jaga semangat supaya jangan sampai kecuri sama Mhm. ya Tantangan. kondisi, betul, sama tantangan-tantangan yang ada gitu. Ya itu pencurinya soalnya tantangan itu tiba-tiba kasih Iya, distract gitu hilang semangat. Oke, ini satu pertanyaan lagi boleh ya, Miss? boleh. Oke, Siap, ini karena tadi semangat nih, menjaga semangat dan apa tadi, Miss Sylvie tadi Menjaga menjaga hati, Kak. jaga hati Hati. dan semangat. Nah, Iya. oke, bagaimana Miss berdua menjaga motivasi dan motivasi tim dalam menjalankan usaha di tengah kondisi ekonomi yang menantang? Oke, masih ada kaitannya.
Jadi gimana sih menjaga motivasi dan menjaga hati? Sementara kalau kita lihat Miss Omi tadi sempat sentuh juga ya. Kalau kita nggak siap tuh yang dilihat bencana, kesulitan, tantangan, ekonomi yang menurun kayak gitu. Ini how to-nya ini menjaganya seperti apa? Miss Ya, Sylvie dulu deh atau Miss Omi dulu, silakan. Tadi habis Miss Sylvie ya. Miss Boleh Omi. Nomi dulu aja. ya. Oke, mungkin salah satunya ini aku yang belajar dari sosok Cici, Papa, dan Mama ya. Karena Mm, mereka kuat di situ, mereka tuh terlibat. mhm, Jadi aku juga belajar untuk selalu terlibat dengan tim. Gitu. Jadi mhm, itu akan memotivasi mereka karena pas saat misalnya pas saat mhm, ekonomi turun atau ekonomi naik, mhm, orderan turun, orderan naik, kita mhm. ikut di sebelahnya gitu. Ya. Itu akan membuat motivasi, gue nggak ditinggal pergi nih sama atasan gue gitu. Mhm. Jadi Wow. Ya. hadir di situ akan menjadi sumber motivasi yang luar biasa sih. Jadi Mhm. eh, apa ya, spiritnya tuh bisa ke transfer, Hadir. Wow. Ya, hadir gitu. hadir, hadir ke mereka. Jadi nggak ngerasa bebannya ditaruh ke mereka, tapi bener-bener hadir. Aku ada loh. Itu kayak konfirmasi Tuhan ke kita juga ya, Miss ya. Hadir, kehadiran Iya, itu penting ya. iya. Oke, yes, Miss Sylvie. Kalau aku memotivasi timnya mungkin gimana menjaga supaya suasana kerjanya tetap kondusif. Supaya Mhm, nggak marah-marah tapi lebih ke cari solusi bersama gitu. Misalnya mhm, lagi ada masalah apa, jangan ya udah lu aja yang putusin, mikirin gitu ya. mhm, Atau misalnya kayak ngelempar tanggung jawab gitu. Tapi mhm, lebih ke sama-sama bantu cari solusi supaya setiap tantangan-tantangan yang ada tuh gimana cara menyelesaikannya, sambil kita juga harus tetap mengapresiasi mereka-mereka yang udah ngebantu kita gitu. mhm, Mungkin lebih ke situ sih. Sebenarnya apresiasi kecil kayak sesimpel ngajak makan atau nanya keluarga gimana gitu. Itu pun ya. udah kayak bikin mereka jadi oh Jadi ya booster saya ya, Miss tuh ya. betul, saya tuh Mhm, diperhatikan ya sama atasan. ya. Sesimpel kayak ngucapin ulang tahun mereka aja Mhm, kayak oh ya makasih ya Bu gitu. Jadi kayak hal-hal itu sih sebenarnya yang kayak kita juga lakukan tuh ya ajak makan ataupun nanya kabarnya gimana, datang ke rumahnya, eh, mhm, ngobrol sama keluarganya juga misalnya gitu. Jadi mhm, itu menurutku bisa bikin mereka lebih engage dan lebih ada rasa memiliki ya, terus juga bisa mhm, lebih termotivasi, termotivasi dalam pekerjaan kalau kitanya juga jadi pemimpin yang lebih bijaksana gitu. mhm. Itu juga salah satu doaku sih di tahun ini. Menjadi Amin. pemimpin yang lebih bijaksana. Amin. Aduh, kalau saya sih pasti udah bisa lah. Berdua ini masih muda tapi waduh inovasi terus kemudian cara menyentuh hati, tembak langsung ke hati para anak apa namanya yang dipimpin itu kayaknya tepat banget. Oke, well ini Masih pertanyaan belajar. terakhir. Pertanyaan Oke. terakhir dari saya bukan dari Gun Somri kalau mungkin ada yang belum terakomodasi next kita bakal ngobrol lagi ya. Tenang aja sama beliau berdua ya. Ini pertanyaan saya aja ini karena jadi gong. Miss Ami, gimana sih Miss bisa melihat peran Tuhan atau campur tangan Tuhan dalam perjalanan nanti di starting fresh ini? Iya. Ya sebenarnya dari 2024 Tuhan udah prepare sih ya. Gitu. Mhm, Jadi eh, sempat jauh waktu itu. Ini kalau boleh curcol sedikit ya. mhm, Jadi sempat jauh dan 2024 mulai lagi diingetin, ayo Naomi anakku pulang gitu. Pulang nih, jangan keluyuran terus gitu. Jangan jangan maunya yang senang-senang aja gitu. Jadi ada hal yang kamu harus pelajarin gitu. Jadi mhm, akhirnya di situ dengan tantangannya akhirnya saya pulang gitu ya. Pulang lebih dekat lagi kepada Tuhan dan eh, setiap momennya itu luar biasa sih. Jadi mhm, sejak mulai memutuskan untuk kembali dekat sama Tuhan itu justru tanda kutip ya si iblis tuh narik balik gitu. mhm, Dan nariknya tuh kenceng banget. Tapi aku, ya gitu ya, makanya aku bisa bilang
tadi 2 Korintus 12 ayat 9, Mhm. bahwa di dalam kelemahan kuasa Kristus itu sempurna gitu. Mhm. Itu yang aku tiap malam terus dengungkan ke diri aku gitu ya. Akhirnya aku menang atas tarikan itu gitu ya. Mhm. Dan sejak momen itu maksudnya banyak yang Tuhan bukakan gitu. Maksudnya pemikiran simpel gitu ya. Mhm. Eh, kan renewing of your mind ya. Kalau di Yes, Alkitab bilang yes, ya, pengenalan akan right. Tuhan itu renewing of my mind. Mhm. Jadi banyak hal yang lebih positif, lihatnya lebih positif. Setiap hari juga tadi ya, Tuhan sentil lagi, kamu masih sombong, kamu masih pedulinya sama diri sendiri. Wah, tiap hari makin dekat sama Tuhan tuh, Tuhan kok gue isinya disentil-sentil terus ya tiap hari. Gitu. Tapi tiap hari berjuang, ya udah Tuhan, gue mau coba, gue mau lakuin gitu. Tiap Iya, hari ada kemenangan-kemenangan kecil iya. gitu. Dan itu yang membuat makin bersyukur lagi adalah Tuhan tuh sayang sama sayangnya everlasting loh. Mau Yes, saya jadi anak nakal, saya jadi anak baik, cinta yes, Tuhan tuh nggak berkurang ataupun nggak makin iya, bertambah gitu. iya. Bahkan ibaratnya yang aku belajar, kan harusnya yang berdosa yang minta maaf gitu ya. Mhm. Maksudnya, Iya, sorry ya gitu ya. Yang ngulurin tangan duluan gitu. Tapi ini Tuhan yang selalu ngulurin tangannya duluan gitu. Jadi kayak, keren. nggak ada lagi sih yang bisa bilang, ya speechless lah kalau kalau apa ya Iya, terus-terusan mengalami kasih Tuhan tuh yes, ya siapa gue gitu nerima semua itu gitu. iya. Tapi ya untungnya kita udah ditebus, dibeli gitu ya dengan Mhm. harga yang mahal jadi anaknya Tuhan. Ya ini privilege anaknya Tuhan. Berasa Yes, banget jadi anak papa mamaku juga ini privilege gitu ya. iya. Banyak orang nyinyir gitu ya. Enak ya jadi anak pembisnis. Sama, jadi anak Tuhan juga dinyinyirin. Enak ya bisa langsung masuk surga gitu ya. Mhm. Iya, Tapi tunggu dulu kata siapa gitu kan. Kan saya tetap harus mengerjakan keselamatan. yes, Kalau right. di bumi juga kan saya harus nyerap semua ilmu bapak ibu saya. Emang gampang gitu. Nah, ya tapi lupakan suara yang di luar gitu karena it's between me and my father. It's Mhm. between me and my parents and my sister gitu. Jadi itu yang selalu menguatkan sih. Dan jadinya penuh ucapan syukur. Wow, yes, ya Tuhan mengasihi kita bukan karena apa yang kita lakukan ya, Miss. Tetap aja kasihnya tuh bisa kita lihat di sepanjang musim, di semua musim. Well, Betul. Miss Sylvie, silakan. Oke. Kalau aku peran Tuhan juga luar biasa ya. Khususnya yang aku alamin tuh banyak banget lewat ayat-ayat juga, lewat orang-orang di sekitar gitu ya. Jadi terus banyak banget ngerasain pertolongan Tuhan tuh khususnya apa ya? Kita tuh banyak, kalau aku pribadi sih ngerasa banyak nggak bisanya sebenarnya gitu. Tapi kayak Tuhan tuh kayak kasih kirimin orang-orang tiba-tiba diketemuin sama orang-orang yang kita tuh lagi perlu dalam hal itu gitu. Misalnya kita lagi Kayak perlu divine connection tentang gitu ya, Miss ya. betul, Ya. kita Mm-mm. lagi mau mengembangkan barcoding misalnya, Mhm. Tuhan kirim orang yang, apa, ahli di situ. Hmm. Terus kita lagi mau ngembangin apa lagi, kita bisa dikasih koneksi gitu. Terus, eee ya banyak sih dijagain dari hal-hal kecil juga tuh. Sesimpel kayak, apa Hmm. Freeze sedikit ya. ya Tuhan tuh, ya Sedikit freeze nih, Miss. Oke. kayaknya agak nge-lag ya, Kak. Iya, ngelek dikit. Ha-ha. Mungkin lanjutin. Ada divine connection ya. Oh, Mm-mm. udah nge-lag dikit deh. Mm-mm. Oke. Iya, agak lama nih. Iya. Iya. Ya, jadi kalau aku Mm-mm. bisa nambahin ya Mm-mm. banyak Yes. hal-hal yang kayak Mhm. baru di dalam hati aja padahal kita berdua ngomong Iya. maksudnya, eh Tuhan tuh langsung
nih saya udah siapkan gitu Hmm. orang yang tepat, nih saya udah siapkan partnernya gitu. Mhm. Tapi tadi ya ada dua sisi yang kita harus pelajari juga. Nggak Mhm. semuanya Tuhan langsung jawab semua isi Yes. hati kita. Mhm. Kita siap nggak? Kita dewasa nggak untuk menerima setiap jawaban Tuhan gitu. Yeah. Kalau tadi ada yang doa yang langsung dijawab Tuhan, bahkan nggak doa ya baru bergumam sedikit, Mhm. gue mau ini nih gitu. Tuhan langsung cetok langsung di depan. Mhm. Ya itu privilege. Tapi kalau Yeah. ketika kita udah sampai doa bertahun-tahun juga nggak dijawab juga itu sebuah privilege gitu. Yes. Pray until something happen gitu. Yeah. Yes. Ya berdoa buat Indonesia, kapan Indonesia berubah, itu juga udah doa yang dari Mhm. tahun ke tahun, ke tahun, ke tahun, ke tahun gitu kan. Mhm. Tapi Mhm. kita cukup dewasa nggak lihatnya. Yeah. Kita kita bisa selalu lihat hal yang positif dari Mhm. situ. Gitu. Jadi ya Yeah. itu yang akhirnya ketika bisa melihat hal positif, Mhm. ketika bisa mencoba melihat bahwa inilah sebuah tuntunan Tuhan. Yes. Terlepas itu kecil atau Mhm. kadang presence-nya Tuhan aja mungkin bahkan kita nggak bisa ngerasain. Yeah. Tapi Yes. sebenarnya Tuhan ada di samping kita gitu. Mhm. Nah itu Yeah. yang membuat kita semakin bersyukur. Yeah. Gitu. Aduh, bold banget ya. Ada divine connection, ada hal. Tapi sekali lagi tadi yang disampaikan Miss Omi dan Miss Ulfi, tidak selalu mungkin yang kita lihat bukan jawaban, tapi itu pun satu hak istimewa ya, Miss ya. Mm-mm, betul. Oke, Gun Samli bold banget ya. Rasanya tuh adem banget kalau kita bisa ngawalin tahun ini dengan banyak hal, dengan melihat cara Tuhan hadir. Bahkan kita juga diajarin bagaimana hadir untuk tim gitu ya. Oke, Ya. pesan semangat dan closing statement. Dari Miss Sylvie dulu deh. Tadi sempat nge-like nih. Tadi dilanjut sama Miss Omi. Divine Connection-nya. Oke, Silakan, Miss. ya, ya, pesan closing statement-nya eh, menjalani tahun ini, yuk kita tetap semangat, menjaga hati dan eh, menjaga pemikiran kita supaya Hmm. kita tetap terhubung dengan Tuhan juga, sehingga kita menjalani tahun ini bukan dengan kekuatan kita, tapi kita melibatkan Tuhan dalam setiap apa yang kita kerjakan dan terus mau belajar gitu, terus mau belajar dengan punya spirit atau semangat belajar untuk kita terus memperbaiki hal-hal yang masih kita bisa perbaiki dan terus kita kembangkan potensi dan talenta yang udah Tuhan berikan sama kita. Itu aja. Siap. Miss Omi. Iya, tetap semangat gitu ya buat teman-teman, Hmm. rekan-rekan yang mendengarkan radio ini dan eh, jangan mengeluh ketika kita sedang ditarik Tuhan untuk keluar dari zona nyaman. Gitu. Hmm. Justru kita nikmati tadi harus punya jiwa yang selalu ingin belajar Hmm. dan sebenarnya ini ruang latihan untuk karakter kita dibentuk. Ya, Gitu. Jadi harus terus semangat. harus tetap semangat. Oke, ini juga buat penyiarnya ya. Well, Gun Somli, kami berharap apa yang kami hadirkan dalam perbincangan singkat dan berbatas waktu ini ya belum jadi suatu yang bermanfaat dan jadi bahan pertimbangan banyak hal yang dapat kita insight-insight di perbincangan ini. Finally, saya Indi dan Kayak Naomi, Saya Silvi. untuk Gunus FM, untuk Gunus FM ya, bisa Gunus for you at 94.9 Gunus FM. Good news for the family. God bless.